Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh terbangnya yang berkecepatan tinggi menyebabkan jurang panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Butuh waktu lama kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan mercenari pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir Higan akan diam-diam menggunakan taktik licik apapun. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalahnya. Dia tidak meninggalkan apapun saat dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang dalam dengan Keagang dan yang lainnya. Bantuan untuk menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah terbayar setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit lebih. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya dibebankan ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Pandangan itu secara alami adalah milik Medusa, yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak mempermasalahkannya. Tubuhnya bergerak dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah Anda sudah menyelesaikan masalah Anda? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanyalah satu do uang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ia mengalami kesulitan yang membuatnya merasa penasaran. Fluktuasi aura Anda menjadi semakin besar. Do Qi di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu perlu cepat dan mundur. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalah ini. Dia mengerutkan kening saat berbicara. Dari penampakan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Do Qi berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Do Qi di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Apalagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke tubuhnya. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret yang dalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Xian padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke perlombaan Snake People selama perjalanan kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah Anda ingin saya kembali dengan Anda? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kami. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada masalah yang tidak perlu jika Anda ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan sedikit penolakan. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu, pertama-tama saya akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Aku akan menyerahkan Xian padamu. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi saat melihatnya mengangguk. Do Qi yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Karenanya, tubuhnya berkedip dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan mundur jauh di tengah suara ledakan yang rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya.
Orang ini sepertinya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular orang. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang ditutupi debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, "Gadis kecil, saya juga akan mengadakan retret dan akan mengundang Cai Ling Jie Anda untuk menjagamu selama periode waktu ini. Saya harap Anda telah menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Jika tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan Magical Beast lainnya memakanmu seperti tonik." Kepompong ringan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini masih ingin bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan itu sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata sambil tersenyum kecil, "Saya khawatir ini akan menyulitkan Anda kali ini. Saya juga tidak menyadari berapa lama waktu yang saya perlukan selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun." "Tenang, ini hanya setengah tahun." Medusa menyibakkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah, "Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar." Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan melangkah ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah lenyapnya tubuhnya, gua gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, "Mudah-mudahan, Anda akan berhasil melakukan terobosan." Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu sinar bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok dan juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batu hijau ini jelas berisi beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu berisi manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat akan teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya tetapi juga memiliki manfaat penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Fallen Heart Flame saat dia di bawah tanah. Xiao Yan tertawa getir. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang diambil untuk bernafas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Douki yang seperti toren yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Douki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Douki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Douki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Douki mengikuti rute, Flame Mantra, dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang muncul di dalam jiwanya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam di sekitarnya di luar gua mulai melonjak dengan liar saat perasaan unik ini telah menyerbu hati Xiao Yan. Itu dengan cepat diputar sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiao Yan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiao Yan karena menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar itu ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah menuangkan energi yang begitu besar.
kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi ekspektasinya. Tidak terduga bahwa itu sekuat ini pada awalnya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar menyelimuti tubuhnya. Setelah nyala hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya saat mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiaoyan. Akhirnya, nyala hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan, Flame Heart Flame. Valen Heart Flame benar-benar melilit tubuh Xiaoyan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan kekerasan dari sekitarnya, yang telah mengalir dengan liar ke tubuh Xiaoyan, segera berhenti. Di bawah perlindungan Valen Heart Flame, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan dimurnikan sekali oleh efek khusus, Valen Heart Flame, setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiaoyan segera berkurang drastis. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik warna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak luar biasa indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiaoyan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari seorang Do Uang menjadi Do Huang bukanlah hal yang biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Xian. Jumlah energi yang begitu agung secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat mengandalkan pengumpulan energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama.